Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia maupun Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk di luar negeri sana. Mari kita bergabung kembali bersama Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam untuk Anda. Mari kita simak sama-sama dengan tema seorang pembuat konten gagal digagalkan oleh makhluk dedemit yang baru saja mengganggu olehnya seorang ahli spiritual muda, terkecoh olehnya sehingga dia kesurupan, tidak bisa apa-apa adanya. Mari kita simak sama atensi yang akan kami bacakan dan akan kami berikan pencerahan dan solusinya yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan termasuk negara tetangga kita baik Malaysia, Korea, Cina, Jepang, baik termasuk Taiwan, Kanada, Amerika, Italia, Singapura, Pakistan, Abu Dhabi, Saudi Arabia, Arab Saudi, dan negara-negara tetangga yang lainnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi selaku pemandu membawa acara Radio RS yang ada bergabung dengan adanya channel Ayah Sadam untuk Anda. Kali ini saya pribadi akan membacakan salah satu atensi yang bernama Sudipyo yang ada di Surabaya. Saat ini katanya sedang kerja di Singapura ya, Sudipyo. Saya akan bacakan atensi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam senggol-senggol Bung Jepri. Terima kasih, mudah-mudahan Radio RAS bersama Bung Jepri tetap jaya mengudara. Saya senang sekali dengan adanya ide yang cemerlang yang Anda miliki di channel Ayah Sadam dengan tanya jawab seputar dunia lain. Kebetulan begini, Bung Jepri, saya ceritanya saat itu kan sedang jalan-jalan nih, malam hari sekitar jam 9 atau jam 21. Pada saat saya berjalan-jalan di mana adanya kurang lebih 1 kilo dari rumah, di situ kan memang di daerah saya masih banyak pohon-pohon gitu ya, masih rimbun lah seperti gitu. Saya melihat sekelebat ada beberapa orang yang sedang bikin konten gitu, katakanlah bikin video lah seperti itu. Saya berhenti sejenak dan menonton jarak jauh. Dengan adanya mereka barangkali merasa terganggu. Kebetulan sih saya cuma mau lewat aja, memang kebetulan jalan itu yang saya mau lewati gitu. Saya berhenti sejenak karena saya juga tidak mengenal mereka. Mereka dengan seriusnya dengan beberapa alat kameranya yang sedang serius membidik gambar. Kalau menurut saya sih temanya kayaknya masalah hal-hal dunia lain seperti itu, Bung Jepri. Entah kenapa si orang tersebut malah kesurupan. Saya pikir dia cuma rekayasa, ternyata benar. Hingga sampai beberapa temennya itu kebetulan kalau nggak salah 4 orang ya, yang kesurupan, yang pada saat itu lagi entah kenapa dia lagi menggerakkan sesuatu di salah satu pohon. Yang satu megang kamera, yang satu memandu, yang satu ngawasin. Akhirnya di saat dia kesurupan, awalnya teman-temannya ya saya lihat kayaknya juga disangkanya tidak kesurupan beneran, ternyata memang beneran. Nah disitulah saya lantas menghampiri, saya tegur, "Bang, ada apa bang?" "Ini bang, saya kan lagi pada bikin
bikin konten nih bang buat YouTube. Teman saya malah kesurupan bang, baru aja mulai. Lantas saya mengizinkan mereka untuk datang ke rumah saya. Lantas yang kesurupan diangkat rame-rame. Saya panggil dengan katakanlah sesepuh yang ada di lingkup saya, Bung Jepri. Tak lama kemudian orang yang kesurupan sudah siuman. Lantas ditanyalah yang kesurupan sama sesepuh, "Dek, kamu sudah merasa baik?" Lantas si orang tersebut menganggukkan kepala sambil berbicara, "Alhamdulillah saya sudah baik bang." Lantas seorang sesepuh bertanya kembali kepada saya yang saksi mata, "Bang, ceritanya gimana bang, kok tiba-tiba dia kesurupan? Ini ada berapa orang? 4 orang ya?" Lantas saya bicara apa adanya, Bung Jepri. Saya kan tadi dari dari rumah, memang rencana pengen jalan-jalan ke sana. Nggak jauh dari tempat di mana saya mau berjalan, ada beberapa anak sedang bikin video. Kalau menurut saya karena memang dia pakai musiknya berbau magic ya, berarti hubungannya dengan masalah dedemit kali. Entah kenapa tiba-tiba ya ini yang kesurupan. Aku pikir cuma rekayasa, ternyata beneran. Teman-temannya juga merasakan seperti itu, disangkanya hanya rekayasa, ternyata dia memang kesurupan beneran. Akhirnya saya mendatangi mereka. Saya suruh ke sini ke rumah, saya panggil sesepuh begitu. Silakan Bapak sesepuh kalau ingin secara detail tanya langsung kepada yang bersangkutan. Saya katakan demikian, Bung Jepri. Lantas orang sesepuh bertanya kembali kepada orang yang baru saja siuman dari di mana dia kesurupan berada. "Mohon maaf Pak, saya tadi sekarang saya terus terang sesadar-sadarnya Pak. Tujuan kami berempat lagi bikin konten Pak yang berhubungan dengan masalah mistik dunia lain. Pada saat saya baru sekali baru adegan, saya ingin kontak dengan sesuatu di pohon itu. Entah kenapa saya kok malah, di situ saya lupa. Kata teman saya memang saya kesurupan. Terus ini si bapak juga bantu saya, katanya di teman-teman saya yang ada. Akhirnya dibawa ke sini ke rumah si bapak itu. Di situ saya lupa." Lantas seorang sesepuh memberi penjelasan. "Saudara-saudaraku, ini 4 orang ya," kata sesepuh. Lantas mereka menganggukkan kepala. "Begini, kalau memang kalian lagi bikin konten buat YouTube ya, dan temanya hal-hal dedemit seperti itu ya, ini masukan saja. Saya kan namanya orang tua. Kalau memang mau bikin video tentang masalah kontennya, masalah dunia lain, seyogianya kita ukur dari kekuatan kemampuan kita." "Saya mau bertanya dulu," kata sesepuh mengatakan demikian, "siapa objek utama ahli spiritual?" Nah, sesepuh mengatakan demikian. Lantas ketika temannya menunjukkan kepada orang tersebut yang baru saja siuman, yang tadinya kesurupan. Lantas sesepuh berkata kepadanya, "Oh, abang yang tadi barusan kesurupannya?" Lantas siapa mengatakan, "Iya bang. Begini ya dek, kita sharing saja. Kita kembali kepada masalah kita pribadi masing-masing. Kalau kita sudah main-main dengan masalah berhubungan dengan dunia lain, kita harus punya persiapan matang. Kalau kita sudah ngorek-ngorek menyinggung soal masalah dunia lain, berarti kita harus benar-benar siap pasang badan.
karena segala sesuatu akan mengecoh, akan ada kendala seperti yang baru saja Anda alami. Berarti Anda masih terkecoh kalah olehnya. Yang Anda maksud adalah sesuatu makhluk gaib yang ada di pohon itu. Anda ingin berkomunikasi tujuannya ya. Dia merasa tersinggung, merasa dia merasa dirinya merasa diganggu seperti itu. Jadi dia tersinggung, dia lantas menjegal Anda. Anda dibuat tidak bisa apa-apa, tak berdaya. Jadi kembali lagi kepada masalah dunia lain, ini untuk keseluruhannya termasuk teman Anda. Kalau kita mau bikin konten yang temanya masalah dunia lain, kembali kepada diri kita, apakah kita sudah siap untuk menghadapi hal-hal yang sekiranya yang tidak kita inginkan. Itu udah pasti, kendala pasti ada. Sedangkan orang-orang yang senior pun kendalanya sangat berat. Apalagi, mohon maaf nih, kalian berempat masih muda-muda. Jadi kita harus pikir masa-masa ya, karena apapun yang terjadi dimanapun kita berada, karena apalagi yang temanya masalah dunia lain, berarti kita harus berhadapan dengan masalah yang gaib. Kita benar-benar harus punya persiapan yang matang seperti itu. Biasanya kalau seorang ahli spiritual, katakanlah seperti itu ya, harus ada pendamping teman yang sama-sama paham. Jadi kalau seandainya temannya nanti kesurupan, bisa mengatasi. Ini masih beruntung, kalian masih dekat-dekat tetangga, perkampungan sini. Dan kebetulan saya juga ada di tempat. Kalau sangat dipanggil nih, si bapak ini yang baru saja ya, Pak siapa namanya, saya juga tidak tahu adanya hal ini. Mohon untuk kalian berempat ya, kalau bisa disudahi, jangan membuat konten dulu yang berbau mistik. Kalau bisa bikin konten yang berbau yang lain lah, yang sekiranya kita mampu sesuai dengan skill kita aja. Kalau memang kita punya tapi masih setengah-setengah, pikir 2 kali dulu, karena itu akan menyangkut jiwa kita. Itu satu tantangan ya. Mohon pencerahannya Bung Jepri yang saya tuliskan di atensi saya. Atas pencerahan dan solusinya saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara yang ada di Surabaya ya. Ini ceritanya bagus sekali sih buat pengalaman kita ya, bagi para pemula. Saya paham adanya jiwa muda, jiwa yang penuh semangat ya, yang baru saja diceritakan oleh seorang sesepuh yang telah menyadarkan seseorang, katakanlah seorang ahli spiritual muda ya, spiritual muda. Malah dia yang kena batunya, dia malah yang kesurupan seperti itu ya. Kembali lagi kepada saudara yang ada di Jawa Timur. Ini secara keseluruhan saja ya. Memang betul apa yang dikatakan sesepuh tadi, bahwasanya kalau kita sudah menyangkut masalah dunia lain, kita di situ benar-benar sudah punya persiapan matang. Dalam artian bukan masalah usia yang menjadi ukuran, tapi yang dimaksud itu adalah ukuran kemampuan yang kita miliki ya. Sedangkan senior pun selalu mendapatkan kendala yang sangat berat, apalagi pemula. Jangan coba-coba nyawa kita bisa melayang seperti itu. Yang baru saja dicontohkan oleh seorang ahli spiritual muda yang sedang membuat konten di salah satu pohon, dia langsung kesurupan. Itu menandakan energi yang ada di pohon tersebut lebih dahsyat daripada energi seorang yang baru saja
siuman, katakanlah katanya seorang ahli spiritual muda ya. Jadi hati-hati, itu masih untungnya terselamatkan, barangkali Allah memberikan satu teguran agar kita berbenah diri. Bukan berarti menyepelekan sesuatu yang lebih kepada si pemuda itu, tapi seyogianya berbanyak belajar kembali supaya lebih matang dan siap. Ya, kita banyak-banyak belajar kepada senior-senior kita yang ada ya. Karena saya pribadi memang posisinya adalah seorang ahli spiritual ya. Jadi segala sesuatu sudah banyak mengenyam masalah kepahitan di lapangan sana. Jadi sudah bisa mengukur bagaimana kita menghadapi lawan gaib ya, bagaimana kita bisa mengukur energi yang berat, yang ringan. Dan perlu ini untuk keseluruhannya, bukan untuk seorang yang berkaitan dengan atensi yang ada ini. Bagus sekali bertanya dengan saya. Jadi untuk seluruh para pendengar Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam, termasuk untuk yang terkait apabila kita akan membuat konten atau video yang berbau mistik, seyogianya kita ukur dengan kemampuan diri kita sendiri dulu. Benar-benar kita punya persiapan matang. Kita tanpa sengaja, contoh aja ya, lagi berjalan bertemu dedemit misalnya, kita dikerjain olehnya, apakah kita mampu mengendalikan itu? Nah, seperti itu ya. Jadi kita perlu banyak ujian, banyak belajar di situ dari kecilnya dulu hingga sampai besar. Sedangkan senior sendiri itu bisa Anda ketahui kendalanya semakin berat. Hanya perbedaannya adalah seorang senior karena sudah banyak pengalaman, banyak makan garam, beliau bisa mengatasi sendiri. Akan tetapi seperti kayak baru saja diceritakan tadi, anak-anak muda yang sedang membuat konten, katanya ahli spiritual muda ya, ternyata dia tidak punya pendamping yang ilmunya sama dengan orang tersebut. Itu tujuannya membantu apabila ada serangan-serangan mendadak seperti yang baru saja diceritakan ahli spiritual. Dia kalah, malah dia yang kesurupan, sedangkan 3 temannya tidak bisa apa-apa. Nah, seyogianya kalau kita ngambil hikmahnya aja ya, ngambil pengalaman. Kalau memang membuat konten yang sehubungan dengan masalah mistik, dipikir 2 kali apakah kita punya kemampuan. Paling tidak 2 orang yang punya ahli yang sama. Seandainya satu menerima kendala seperti yang baru saja diceritakan, yang satunya bisa membantu menyadarkan orang tersebut, seperti itu ya. Nah, yang tadi seperti apa, coba bayangkan kalau seandainya jauh dari lingkup penduduk, ada yang seperti tadi kesurupan, lantas 3 temannya yang tidak bisa apa-apa. Saya nggak bisa bilang bagaimana jadinya ya, ini menyangkut masalah nyawa. Kalau kita kembali masalah pengetahuan seorang ahli spiritual, ini untuk keseluruhan juga, ini ambil pengalaman. Karena ada 3 tingkatan. Yang pertama, orang tersebut punya kemampuan getaran, ada sesuatu gaib di lingkupnya. Yang kedua, bisa melihat sesuatu gaib. Memang ya, bangsa jin tidak bisa tampak langsung, tapi bisa menyerupai binatang, bisa menyerupai manusia, bisa jadi seperti itu. Dan kita bisa mengukur apakah dia manusia, misalnya wujud manusia, apakah dia manusia biasa, apakah manusia jadi-jadian. Dan kita bisa mengukur energi lawan tersebut. Yang ketiga, level ketiga yang paling tinggi adalah kita punya rasa, bisa melihat dan bisa berkomunikasi. Nah, itu yang paling sempurna ya. Kita bisa berkomunikasi dan kita bisa mengimbangi lawan, katakanlah hal-hal demit seperti itu. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, terutama yang terkait yang atensinya sudah saya bacakan
Saya terima kasih Anda telah memberikan atensi untuk motivasi bagi seluruh halayak yang ada, baik bukan saja orang-orang yang membuat konten yang berhubungan dengan masalah pembuat konten untuk YouTube, tapi untuk keseluruhannya di luar sana. Apabila Anda ingin belajar yang berhubungan dengan masalah dunia lain, janganlah belajar setengah-setengah. Ukur dengan kemampuan kita. Kalau memang kita sudah siap, layak untuk terjun lapangan, dipersilakan. Namun harapan saya, apabila turun lapangan, minimal 2 orang memiliki ilmu yang sama, sehingga satu misalnya ada ujian-ujian yang baru saja diceritakan, yang satu bisa membantu, seperti itu ya. Belum tentu kita punya kemampuan melawan hal-hal yang kita hadapi, dia lebih tinggi energinya, kita yang kalah, sehingga teman-teman yang lain yang awam tidak bisa membantu sama sekali. Jadi ini bagus juga buat motivasi buat kita semua ya, sifatnya umum ya. Kalau mau belajar, kalau memang sifatnya berbau masalah hal-hal gaib, belajarlah dengan sepenuh hati, jagalah emosi dan kesabaran. Itu kunci utama, benar-benar bersih hati kita. Karena kalau hati kita tidak bersih, setan akan masuk dengan mudah dan akan mengecoh diri kita. Jin itu akan masuk ke dalam tubuhnya, seperti itu ya. Demikianlah saudara para pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, Jakarta Selatan, baik termasuk di luar negeri sana. Saya pribadi atas nama Bung Jepri selaku pembawa acara Radio Eras yang ada bersama channel Ayah Sadam. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di hari yang sama, waktu yang sama, dengan acara tanya jawab seputar dunia lain yang bervariasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.